Apa saja yang harus kita perhatikan ketika merawat bilah keris yang tidak diwarangi ataupun tidak disangling ya? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas ya tentang pertanyaan beberapa temen ya. Bagaimana sih caranya merawat keris yang tidak diwarangi itu ya? Karena memang mungkin di daerah tersebut susah mencari juru warangan atau ahli warangan. Nah, nanti seperti apa perawatannya akan kita bahas ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Sebenarnya ini bermula dari percakapan WA ya, dari salah seorang teman ya, dari daerah Jogja, Gunung Kidul ya. Nah, jadi beliau ini punya koleksi banyak ya, koleksi banyak. Tapi koleksinya bisa dibilang nggak ada yang diwarangi ya, istilah dibersihkan aja dari karat ya dan diminyakin. Dan setelah lihat beberapa videonya, nah sekilas seperti ini ya, nanti tak tunjukkan detailnya ya. Itu memang cukup terawat ya, cukup terawat dan memang sudah bener ya. Jadi kita memang harus istilahnya mengetahui ya beberapa perawatan ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, di Nusantara sendiri, itu yang pertama tuh keris-keris atau tombak-tombak itu diwarangi ya. Jadi tujuannya selain agar bisa memunculkan pamor atau pamornya terlihat lebih jelas atau bisa diketahui dengan jelas. Jadi dengan mewarangi nanti lapisan besinya itu nanti akan terlapisi lapisan yang tahan karat ya. Jadi kalau setelah diwarangi nanti itu yang permukaan besi akan bereaksi dengan larutan warangan membentuk lapisan warna hitam ya, warna hitam. Jadi yang seperti ini ya, yang hitam itu adalah warangan. Yang bahan pamornya nanti akan lebih terang, putih, keperakan, kayak abu-abu seperti itu ya. Nah, kalau besi yang sudah terlapisi warangan itu akan lebih tahan karat ya. Tapi biasanya tetap diminyakin, istilah double protection ya. Jadi perlindungan ganda itu akan jauh lebih awet ya. Terus kalau yang perawatan yang lain ada istilah disangling ya, ini tidak diwarangi ya, ini sering dilakukan di Bali ya. Jadi permukaan bilahnya itu dibuat sehalus mungkin atau memperkecil pori-porinya, jadi biar tidak mudah berkarat ya. Jadi mirip ya, jadi kayak perawatan pedang-pedang kuno atau pedang-pedang di Jepang ya, yang seperti katana kayak gitu ya, tachi seperti itu ya. Jadi itu memang pori-porinya sangat kecil, jadi biasanya finishing terakhir itu menghaluskannya kayak batu hijau kalau di sini tuh ya. Jadi batu yang hijau untuk mengkilap, jadi nanti logam akan menjadi sangat mengkilap. Dan itu memang susah berkarat. Dan itu tapi tetap biasanya diminyakin juga ya. Nah, yang satu lagi biasanya teman-teman kalau yang nggak bisa mewarangi atau nggak bisa nyangling, biasanya cuma diputihkan saja ya. Diputihkan saja itu sebenarnya bisa ya, seperti yang milik beliau ini ya. Salah seorang teman yang dari Jogja, pecinta keris dari Jogja ya. Tapi ini memang harus rutin diminyakin ya. Kenapa diminyakin? Itu untuk membuat lapisan permukaan bilah itu jadi agar tidak kontak langsung dengan udara terbuka atau tidak kontak langsung dengan oksigen ya. Jadi yang mengoksidasi bilah itu adalah lapisan O2 ya. Itu yang membentuk karat. Kalau bereaksi dengan besi itu membentuk lapisan karat atau Fe2O3 itu ya. Nah, itu jadi dengan diminyakin itu akan mencegah ya, paling enggak meminimalisir ya, jadi kontak langsung dengan oksigen, jadi akan terhindar paling enggak untuk reaksi oksidasinya itu bisa diminimalisir. Kalau yang seperti ini yang tidak diwarangi, tidak disangling, itu memang harus rutin dicek ya untuk diminyakin. Kalau ternyata agak kering harus diminyakin lagi. Jadi nah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat langsung ya, jadi kondisi dari contoh jadi bila-bila keris dan tombak yang perawatannya diminyakin aja. Nah, ini contohnya ya, jadi salah satu keris sepuh ya, sebenarnya sengkelat ya, ini dari era Mataram awal ya. Ini masih pakai warangan lama ya, dan sebelahnya ini sama ya, jadi sebenarnya tilam UP ya. Dan ini belum diwarangi ya, tapi dua-duanya ini sudah diminyakin ya, diminyakin. Nah, ini ada kayak bercak kuning ya, ini entah ini salah perawatan atau waktu membersihkan atau memutihkannya kurang bersih ya.
ini sepertinya sempono ya, 9 ya ini ya. Ini tanpa ritikan ya. Itu tadi bukan sogoan kayaknya ya. Sama ya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh keris tua ya, sepuh ya, dan itu memang harus dirawat ya. Jadi walaupun tidak diwarangi ataupun tidak disangling, itu tetap harus kita rawat ya. Apalagi kalau kondisinya seperti ini sudah sangat sepuh ya, sepertinya Pajajaran ini. Dan bilanya sudah cukup tipis ya, kiri kanannya ya. Kalau ini tidak dirawat dengan benar, ini bisa cepat keropos ya, jadi sangat sayang gitu loh. Jadi walaupun tidak diwarangin ataupun tidak disangling, jadi bila-bila tua seperti ini bisa kita minyakin ya, diminyakin aja bisa. Tapi memang harus rutin, harus sering dicek. Jadi nggak boleh telat, istilahnya seperti itu ya. Karena memang perlindungannya memang mengandalkan dari minyak. Nah, ini salah satu tombak yang cukup langka juga ya, sepertinya bodinya korowelang. Tapi looknya 15 ini, jadi cukup langka juga ya. Nah, untuk bila misalnya yang tidak diwarangi, sekali lagi itu untuk ngeceknya itu memang harus rutin. Jadi nggak boleh sampai kering ya, atau telat meminyaki. Karena kalau berkarat itu sangat sayang ya, karena ini bila tua ya. Nah, mungkin itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.